Mungkin kita sudahi pembicaraan mengenai COVID ini, Pak. Kita ganti topik nih, soalnya kalau ngomongin COVID itu tuh suka agak-agak gimana gitu. Walaupun kita tahu ada opportunity, tapi tetap aja ada perasaan kayak sedikit berat gitu kayak. Soalnya topiknya berat juga kali ya kalau ngomongin COVID itu. Mungkin kita geser, Pak. Kita ngobrolin hal-hal yang lain. Hari ini kami mengundang Pak Amar. Selain yang pertama kita mau ngomongin COVID, yang kedua kita juga pengen nanya-nanya ke Bapak mengenai culture itu sendiri. Karena kita merasa bahwa kita tidak pernah nih duduk berdua sama Pak Amar untuk ngobrol apa sih sebenarnya vision Bapak terhadap culture di Fifth Group itu sendiri gitu. Nah, mungkin pertanyaan pertama, langsung aja nih Pak. Apa sih pentingnya TEAM buat Fifth Group, Pak? Kenapa Fifth Group butuh TEAM? Bisa aja kan diganti value yang lain, apa kayak gitu? Ini ya, kalau kita bicara sebelum ke TEAM ya, kita bicara culture ataupun values, gitu ya. Dulu kalau kita misalkan ditanya, apa yang membedakan karyawan Astra dengan karyawan perusahaan lain, misalnya? Apa itu, Pak? Salah satunya karena karyawan Astra ini punya karakter yang spesifik, yang itu yang dibentuk oleh culture yang ada. Ya. Zaman dulu pertama kali saya masuk ke Astra, ya kalau zaman dulu ya, karyawan Astra ini dipercaya. Ya. Kalau di daerah itu, ya, makan di rumah makan bayarnya besok, nggak ada masalah, pasti dipercaya. Ya. Booking hotel gampang. Iya. Nah itu adalah bagian daripada karakter daripada karyawan Astra yang dibentuk oleh culture itu. Ya. Jadi culture itu bagi saya adalah kayak saya sering ngomong ini kayak kita ini punya agama, punya kepercayaan, gitu ya, budaya setempat. Ya kalau kita masuk satu daerah budayanya apa, gitu, semua orang itu melakukan itu, menjiwai itu, gitu kan. Dan itu terrefleksi di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga kalau daerah ini kayak dulu di Bali gitu ya, wah mereka itu jujur, jadi aman gitu kan. Ciri khas yang begitu aman. Jadi kalau di Bali itu di daerah-daerah yang pinggiran itu rumah aja kan nggak ditutup juga nggak apa-apa, parkir motor di luar juga nggak apa-apa, nggak ada yang ngambil gitu kan. Itu adalah budaya dan itu direfleksikan oleh penduduk yang ada di daerah tempat itu gitu. Kalau sampai ada yang bertindak tidak sesuai culture itu sebenarnya yang terjadi adalah adanya sanksi sosial. Ya kamu bukan orang sini gitu kan, kamu bukan bagian kita kan gitu kan. Nah sebenarnya secara garis besar yang disebut culture itu seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan Fifth ini culture-nya TEAM yang menurut saya itu sangat bagus, gitu ya. Kalau itu memang menjadi culture yang memang kita jalankan dan kita jiwai, ya. Seharusnya setiap individu di Fifth ini tingkah lakunya di dalam bekerja, di dalam bersikap, ya dengan sesuai dengan culture itu. Ya. Kalau sampai ada teman kita yang nggak melakukan itu bukan teguran dari atas tuh. Harusnya dari sekitarnya. Iya, dari sekitarnya yang tadi saya bilang iya. tadi bahwa lu kok nggak sesuai dengan culture-nya kita kan gitu kan. Ya. Nah ini jadi bukan hanya sesuatu yang bagus ditulis, tapi kita sebenarnya cuman menghafal aja. Oh hafal TEAM. Kadang-kadang sedihnya tuh hafal aja enggak, Pak? Nah ya apalagi kalau nggak hafal aja kan masih jauh dari cukup. Ya kan? Jadi kan harus menjadi bagian daripada hidup kita di dalam bekerja di Fifth Group. Pertanyaannya Pak, Bapak kan sudah punya banyak pengalaman di perusahaan lain selain Fifth Group juga. Apakah iya Pak, karyawan Fifth Group itu berbeda dengan karyawan di perusahaan lain? Ini ya, setiap company pasti punya culture sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri yang dibentuk oleh lingkungannya, gitu ya. Pasti ada plus minusnya, ya pasti ada plus minusnya. Nah, jadi karena temanya hari ini belak-belakan Pak, iya. Gitu ya.
Jadi kan saya kan sudah ada di 4 company, ya, pernah di ACC, di HSU, maupun di HM dan di VIP sendiri, gitu ya. Itu berbeda-beda. Ya. Karakter orangnya berbeda-beda, dan itu memang di-drive daripada organisasi yang jalan selama puluhan tahun seperti apa. VIP ada positifnya, ada kurangnya. Pasti, Pak. Nah, kan begitu ya. Positifnya apa di VIP ini? Apa namanya, gampang diajak ngomong, ya. Jadi maksudnya lebih open gitu ya Pak? Atau maksudnya gampang diajak ngomong? Gini, bukan lebih open, sometimes saya juga nggak open banget ya sama itu. Kan? Ya. Cuman kalau kita ini nyuruh, oh ada ini, wah itu mudah, nggak banyak challenge, nggak ada resistensi gitu. Meskipun di lapangan belum tentu dijalani gitu. Mungkin itu cuman ini kali Pak, ABS asal Bapak Ini bukan, kali. menurut saya bukan ABS, tapi memang dididiknya itu bukan untuk saling men-challenge. Nah, jadi kalau misalkan ada atasannya ngomong, ya udah. Kalaupun nggak setuju, ya udah diam aja. Gitu. Tapi kalau di company lain, wah, setiap activity, strategi, diskusinya itu tough, saling men-challenge. Gitu. Memang di satu sisi ada positifnya. Friksi-friksinya berkurang ya Pak. Kalau ribut, Iya. gitu. Kalau tempatnya ribut. Tapi kan justru gara-gara saling men-challenge itu idenya jadi makin lebih bagus. Nah, makanya gini ya, menurut saya gini, harus ngambil itu dari semua yang sisi positifnya, gitu ya. Saling men-challenge kalau benar dilakukan dengan benar itu akan positif, gitu loh. Jadi yang men-challenge pun harus ada apa namanya ini, bukan hanya ngawur nggak setuju gitu, tapi harus punya satu argumentasi yang jelas, data yang jelas, ya. Karena kalau tanpa itu berarti kan cuma kamu intinya nggak setuju gitu kan. Jadi masalah doang. Jadi masalah doang gitu. Tapi kalau selama itu dia bisa membuktikan bahwa ini resikonya apa dan kan nggak ada masalah mengingatkan seseorang gitu kan. Nah, bagi yang di challenge pun bukan berarti terus merasa dikerjain, tapi kan dari sisi positifnya kan diingatkan. Oh, ternyata ada satu risiko nih kalau di jalan mengakan gitu kan. Mungkin belum kepikiran. Yang belum kepikiran, belum terlihat pada saat itu. Ya. Karena kadang ya kita ini paling susah ini kan mengontrol diri sendiri. Kalau nggak ada yang mengingatkan, kita kan bisa ini kesandung, bisa kecemplung, bisa ada masalah kan. Nah, jadi semua pokoknya harus dipikirkan dari sisi positif dan prosesnya benar gitu. Ya. Jadi kalau meeting ribut hanya saling men-challenge nggak ada dasarnya ya nggak baik, kan gitu kan. Terlalu tenang, ya yang penting nggak ada friksi, ya nggak baik. Terus di bawah nggak jalan, ya nggak baik juga kan gitu kan. Asal iya doang. Asal iya doang, habis itu udah selesai meeting nggak dijalanin kan nggak benar juga seperti itu. Ya, jadi inilah menurut saya ada plus minusnya, ya dari situ. Karena Bapak tadi udah sempat mention masalah proses. Proses atau output yang lebih penting, Pak? Ya, setiap pimpinan kan lain-lain. Ya, ada yang sangat fokus di result, ada yang fokus di proses. Ya, kalau saya termasuk salah satu penganut fokus di proses. Karena kalau prosesnya benar, harusnya outputnya benar. Itu satu, ya, bahwa kalau prosesnya benar, kemungkinan besar outputnya benar. Kedua, ya, proses yang baik itu yang membuat output ini lebih sustainable. Fondasinya ya Pak. Fondasinya, ya. Kita bicara misalkan output kita adalah profit. Ya, profit bisa tinggi, bisa loh profit itu tinggi kita capai tanpa melewati proses yang benar. Itu bisa, ya kan? Kita bisa.
gampang sekali kok kita naikin harga, kita naik ini, kita charge ke customer, kita langsung naik gitu. Tapi apakah sustain Pak? Nah, Memang tapi pertanyaannya apakah sustain dengan kita naikin harga, profit kita tinggi, terus kita pakai cost-nya nggak ada batas misalnya. Lama-lama kan kita kan semakin lama kan less kompetitif, nah menjadi tidak sustain. Ya, jadi menurut saya output adalah penting, tapi di dalam kita mencapai output yang baik harus melalui satu proses yang benar. Gitu. Nyambung dari itu Pak, proses di Fifth Group sudah benar? Ya gini, proses di Fifth Group ya, karena saya nggak ngomong bahwa salah atau benar. Yang jelas proses di Fifth Group itu masih banyak yang seharusnya bisa kita lakukan perbaikan. Berarti masih banyak yang bisa diimprove ya? Loh, gini ya, Luna. Proses ini, memperbaiki proses ini bukan hanya satu action plan yang kita lakukan cukup sekali. Ya. Karena bisnisnya Viv pun berubah, customer berubah. Ya, jadi misalkan gini, kita bicara Viv 10 tahun yang lalu, bisnis Viv apa aja sih? Ya kan? Betul Pak, Ya. beda Kan, sekarang sudah ada mitra, ya kan? Iya, Nah, ada Danastra. Ada Danastra, ya beda. Terus sekarang ada Auda, Vibro, ada ini sudah satu hal yang bisnisnya berbeda. Kedua, jumlah cabangnya pun berapa banyak? Udah beda jauh. Udah beda jauh, ya. Nah, jadi proses ini selalu harus berubah karena situasinya pun berubah. Proses yang benar saat ini belum tentu 5 tahun ke depan benar. Ya, ini harus diupdate terus. Ya, jadi memang nggak akan pernah yang namanya proses ini kita berhenti. Nggak, oh ini udah bagus. Jadi improvement sekali nggak boleh langsung Nggak puas bisa, ya Pak? itu harus berkelanjutan. Makanya dulu kan ada istilah continuous improvement. Betul Pak, betul. Ya kan, itu yang kita harus ngomong ke proses. Tapi itu sebenarnya juga PR untuk kita semua sih Pak, karena memang banyak mungkin sama ini orang yang melihat bahwa improvement itu hanya sekedar ya udah cuma buat menuin KPI, yang penting menang branch competition. Gitu. Nah, karena kita mindsetnya tertuju terhadap result. Betul, ke outputnya Pak. Ke outputnya. Karena kita bisa misleading karena kita menganggap bahwa oh, Viv ini bagus. Selalu bagus, setiap tahun growth. Ngapain saya berubah? Saya pernah menanyakan ini Pak sebenarnya ke Pak Nunu waktu itu di tim podcast episode 2. Saya mau nanya lagi ke Bapak. Inovasi itu penting nggak sih Pak? Inovasi penting, pasti penting. Dan pengertian inovasi ini, Pak, ini nih kita harus memahami inovasi ini apa sih? Apakah inovasi itu kita harus menemukan satu bisnis baru? Kan enggak, ya kan? Bisnis lama tapi dengan cara yang lebih bagus. Cara yang baru adalah bagian daripada inovasi. Ya kan? Jadi inovasi ini penting. Inovasi itu adalah menghasilkan satu hal-hal yang baru yang membuat kita lebih optimal, lebih efisien, lebih ini. Ini kan penting. Karena orang kan harus berubah, situasi berubah, kan gitu kan. Customer berubah, kompetitor berubah. Ya. Kalau kita nggak melakukan inovasi, kita akan ketinggalan. Ditinggalin juga ya Pak? Dan ya? akan ditinggalkan, kan begitu kan. Nah, cuman pemahaman inovasi ini yang penting gitu. Lagi-lagi ini masalah pola pikir ya Pak nanti ya? Iya. Mindsetnya seperti Semua balik ke cara kita menyikapi, melihat dan menyikapi ini. Karena memang itu tuh apa ya, pembahasan yang nggak ada habisnya lah Pak gitu. Setiap tahun kita ada yang namanya Fifth Group Innovation Award. Tapi setiap tahun tuh selalu aja ada pertanyaan yang tapi ini targetnya nanti buat memenuhi KPI kan. Jadi mereka fokusnya tuh bukan pada mereka melihat situasi sekitar dan mengidentifikasi, tapi lebih ke oke, targetnya di akhirnya apa sih? Oh, memenuhi KPI. Oke, dan gitu. Iya. Jadi again ya, permasalahan kita yang paling mendasar tuh sebenarnya berkaitan dengan pola pikir. Pola pikir. Nah, pola pikir ini ditentukan cara kita memandang. Karena kalau memandangnya hanya hasil, ya sudah.
kamu bisa menggunakan banyak cara. Betul, Pak. Yang hasilnya naik kan gitu. Yang penting kalau misalnya mau dapat hasil kan jalannya nggak cuma satu gitu. Iya. Bisa banyak cara, tapi apakah itu halal dan haram? Nah itu mungkin Ya, pertanyaan selanjutnya. kedua, apakah ini long term atau enggak? Betul. Dampak negatifnya apa? Kan mesti kita pikirin. Karena kita juga nggak boleh egois kali ya Pak. Mungkin banyak yang mungkin berpikir kayak gini. Ya udah, yang penting tahun ini cabang aku performance-nya bagus. Oh, yang penting tahun ini departemen ini, division ini performance-nya bagus. Tapi tahun depan nggak sustain. Tahun depan ternyata ketahuan. Oh, tahun lalu ternyata hasilnya kayak gitu dari cara itu. Inilah ya, kita kerja. Mungkin kalau saya sampaikan itu ini, mungkin banyak orang yang merasa kok apa namanya, nggak melihat masa lalu. Dulu beberapa saya ketemu juga beberapa dealer sepeda motor segala macam. Ya. Performan itu, hasil akhir itu sifatnya short term. Ya. KPI itu short term. Ya. Jadi kalau kita ini kerja, gitu ya, itu yang lebih penting adalah konsistensi, ya, sustainability. Kita bekerja bagus tahun 2019, ya, bagus sekali. Akhir tahun closing, kita dibayar bonusnya, dinilai bagus, selesai. Kita berbicaranya udah tahun 2020. Mulai dari nol lagi ya? Mulai dari nol, jadi istilahnya speedometer itu udah di reset ke nol lagi. Ya. Nah, jadi KPI bukan tidak penting karena setiap tahun kita dinilai berdasarkan KPI. Ya. Tapi kita harus tahu itu sangat jangka pendek. Ya. Ini kita sudah nggak bicara lagi 2,661 T, kita sudah berbicara situasi krisis. Udah nggak dilihat yang 2,661. Ya, kita review di Astra dimanapun sudah ditanya 2020 seperti apa? Apa yang kamu lakukan? Angka yang lalu udah nggak dibahas. Ya, jadi ini yang saya ingatkan kalau setiap siapapun, ya, bahwa tolong bekerja ini kita berbicara jangka panjang. Kita nggak hanya berbicara tahun ini performa saya seperti apa. Untuk bisa lebih sustain, itu bekerja ini harus dengan fondasi yang kuat, dengan proses yang benar, dengan kerjasama yang baik. Dan kita harus selalu melakukan introspeksi kelemahan-kelemahan ini apa. Ya. Tidak mungkin kita bekerja ini sempurna, pasti ada bolongnya, pasti ada ini. Ya. Jadi harus bisa melihat paling susah ini orang itu kan kalau melihat kesalahan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Ya. Kalau melihat kesalahan orang lain, gampang Pak, diri sendiri yang susah. Gampang. Kalau ada orang nunjukin aja bahwa kamu kurangnya seperti itu, dipikir wah, baper. Menyerang, baper. Iya. Makanya saya sering bilang kalau anak-anak ini ya jangan baper. Nah, itu, ya Pak. kalau ada temannya yang ngingetin, oh itu nyerang saya, nganggap saya nggak benar, baper sudah. Kan nggak benar kayak gitu, apalagi kita punya culture itu kan. Nah, ya toh? Betul, itu salah satu value di culture loh Pak. Nggak boleh baper kan ada itu. Sudah Saya ada, pakai Pak, di di Susi sama Google, Bu Esther itu, jangan baper. Betul Pak. Iya kan? Tapi fun facts-nya nih ya Pak, orang-orang tuh sebenarnya mereka tahu loh Pak kalau mereka nggak boleh baper. Tapi unfortunately pada saat kejadian tetap aja baper. Tapi kalau ya itu balik. Sekarang kan gini lah ya. Sekarang orang itu balik. Ya kan ginilah loh. Nah, paling kan tadi saya bilang ya dari awal Bapak, mengalahkan diri sendiri ini sesuatu hal yang paling sulit. Kita diajarin suruh sabar. Banyak orang ngomong itu bahwa harus bisa menahan emosi, bisa sabar, bisa ini. Tapi kalau kondisi normal kita bisa. Nah, tapi pada saat kondisi itu kita banyak tekanan, jadi sensitif. Orang ngomong sedikit emosi. Apa yang dulu kita pelajari, diajarin orang, lupa semua kan. Nah ini nih yang kadang-kadang kita harus orang kalau semakin dewasa, semakin ini pengalaman hidupnya banyak gitu ya, jam terbangnya banyak, harus bisa secara emosional itu lebih dewasa. Karena kedewasaan tadi ada itu. Kalau ada orang yang ngasih masukan, dia bisa terima dengan baik. Masukannya nggak benar ya diterima aja. Mau yang namanya kita juga, iya kan ada orang
misalkan ngomong kamu kurang begini, kalaupun kita merasa enggak, ya sudah. Iya. Ngapain kita harus ribut? Iya, iya. Iya kan? Nggak ada ruginya kok. Nyaringnya tuh balik di kita sendiri. Ya, intinya itu. Iya, Pak. Nah, karena Bapak tadi udah sempat mention juga mengenai beberapa dudons yang ada di value kita nih, Pak. Mau nanya nih, Pak. Kira-kira kalau menurut Bapak, apa sih Pak artinya teamwork itu? Teamwork. Ini menarik. Teamwork bagi saya adalah strategic alignment atau kolaborasi, strategic collaboration. Saling mengisi berarti. Saling mengisi, saling mensinergikan pekerjaan, gitu ya. Jadi kita di dalam satu organisasi ini, ya, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya. Apa yang kita lakukan akan berdampak ke orang lain, ya. Dan juga perlu bantuan orang lain. Gitu. Nah, jadi teamwork adalah mensinergikan seluruh strategi ini. Sebagai contoh paling gampang misalnya begini, pada saat tim operation mau menambah cabang, itu tidak bisa tim operation menjalankan sendiri, karena dia perlu selain kepala wilayahnya nyari lokasi di mana, gitu kan, juga dia perlu orang GA membangun untuk bangun gedung cabangnya. Perlu orang IT untuk men-set up sistemnya, perlu orang HRD untuk nyiapin orangnya, begitu ya. Nah, ini harus terjadi kolaborasi. Misalkan mau cabang ini dibuka 6 bulan ke depan, kepala wilayah punya waktu berapa lama nyari lokasi, dan kalaupun itu kontrak, GA perlu waktu berapa lama untuk melakukan renovasi, ya. HRD mempersiapkannya mulai kapan, gitu kan? IT mulai kapan masuk, itu harus dibangun menjadi salah satu strategi bersama, gitu ya. Nah, ini menjadi penting sekali, karena kalau zaman dulu, ya mungkin kalau kita kerjaan ini belum banyak, tinggal ketemu temennya, ya, mulai kapan kamu tolong ya besok siapin, bisa. Kalau sekarang dengan kesibukan kita sekarang seperti ini nggak bisa, kita hanya tactical seperti itu, kan harus dibangun menjadi dalam satu kertas kerjaan. HRD nyiapinnya mulai kapan, trainingnya mulai kapan, IT mulai masuk kapan, berapa lama perlunya, sehingga datanya 6 bulan siap nih siapanya. Nah, adalah itu sebenarnya. Jadi bukan sekedar kerja bareng ya Pak? Bukan sekedar kerja bareng atau saling baik-baik, enggak. Harus ada value added-nya ya Pak ya? Nah, jadi bukan kalau ada temennya masalah, ya salah satu bagian mungkin kalau temannya masalah saya bantuin, tapi semua harus disusun menjadi dalam satu strategi menyeluruh. That is the collaboration ini. Jadi ada aim-nya, ada tujuannya ya Pak ya, nggak cuma sekedar oke, yaudah kamu yang kerjaan apa kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng kan kadang-kadang kan kita harus review bersama, kalau ini ternyata meleset, yang lain harus mempercepat misalnya. Iya. Nah, saling mengisi melengkapi ya Pak ya. Itu di situ. Kalau excellence Pak? Excellent. Apakah cuma hasil bagus? Sekarang kan excellent itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya apa? Excellent kan luar biasa. Betul. Luar biasa kan, di luar kebiasaan. Ya, tertinggi, terbaik. Ya, kalau di luar kebiasaan begini. Kalau orang semua mencapai target biasa kan, target. Jadi biasa, betul. Jadi biasa kan. Nah terus excellent-nya kita apa? Ya kan? Kan kita harus menjadi yang terbaik. Kalau orang biasa mencapai target 10%, kita mungkin 50%. Ya kan? Adalah yang terbaik. Gitu kan? Nah sekarang itu kan harus direfleksikan ke sikap kan akhirnya. Kalau sekarang kita punya target 100, tercapai 105, temennya ada yang 106, 107, kita merasa puas. Apakah kita punya value excellent tadi? Ini yang mesti benar gitu kan? Ya kan? Betul Pak. Kenapa kata-kata ini pakai excellent? Kenapa bukan good gitu? Kenapa bukan good? Ya kan? Ya.
Kan nggak gitu kan gitu. Excellent terbaik, ya terbaik, tertinggi, paling top kan, di luar kebiasaan, extraordinary kan gitu kan. Berarti itu sebenarnya lebih ke dorongan untuk memberikan yang terbaik kali ya Pak? Iya, terbaik, mencapai yang terbaik, stand out from the crowd, gitu kan? Gitu. Ini yang harus dipahami. Apakah kalau kita hanya sekedar mencapai target 110 ini kita puas? Betul Pak, betul. Ya. Dan di situ ada faktor pembanding, ya, membandingkan dengan orang lain, bukan hanya dengan targetnya itu sendiri. Ya. Dan di bigger konteks juga membandingkan antara dengan Iya, kita misalkan Pak. baru growth 5%, growth Pak bagus dibandingin tahun lalu, growth 5%, orang lain growth 10. Ya, berarti kita kalah, bukan excellent tuh di situ. Sama-sama 10 aja nggak excellent, kan gitu kan? Iya. Apalagi cuma 5, orang lain 10. Tapi kadang-kadang banyak loh Pak orang yang merasa bahwa saya sudah melakukan semua prosesnya dari A sampai Z sesuai kok. Iya. Hasilnya juga udah sesuai target itu deh. kan menurut kita, Iya. iya kan? Iya. Menurut kita. Dan apakah kita sudah memetakan dengan detail kita udah bagus? Itu belum tentu, bolongnya banyak. Kan tadi itu tidak ada sesuatu itu yang memang tidak perlu improvement. Iya. Dan Ya it's kan? okay untuk mengakui bahwa butuh Tidak improvement. ada masalah kan gitu kan. Mengakui bahwa saya kurang, saya mencapai ini masih ada kekurangan dan saya akan perbaiki ini di sini kan sesuatu nggak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang tuh mungkin orang takut Pak kalau dia ngaku, oh saya masih kurang, nanti disalahin. Ya, itu pemikiran yang menurut saya salah. Bagaimana kita bisa melakukan improvement kalau kita merasa nggak punya masalah? Iya. Sadar aja enggak ya Pak ya? Sadar aja juga enggak. Nah, kalau kita mau membuat satu improvement, ya, itu kan nggak bisa. Improvement dibuat namanya, kalau kamu ya di dalam PDC ada from PICA. Iya. Itu adalah problem identification and corrective action. Nah, kalau kamu disuruh membuat problem identification nggak ada masalah, saya Pak. Ya gimana ada corrective action-nya? Iya, corrective action kan gitu kan. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa kita itu memang harus berubah, kita punya mindset. Iya Pak. Ya. Ini balik lagi juga pola pikir nih Pak. Pola sebenarnya. pikir, dan benar nggak itu kita, yang saya sering ngomong bahwa values yang dimiliki oleh FIF, TAM itu adalah luar biasa. Ya. Kalau kita menjalankan itu semua, FIF akan menjadi satu perusahaan yang luar biasa untuk seluruh organisasinya. Tapi kita harus kembali, kita ini merinduk secara internal kita sudah menjalankan itu semua. Iya. Apakah values ini menjadi bagian daripada sudah kehidupan kita sehari-hari dalam kerjaan? Itu. Nyambung Pak. Kita kan udah dari teamwork ke excellence nih Pak. Kalau achieving? Achieving, sama, bahwa kita harus selalu berusaha mencapai sesuatu. Achieve something ya Pak. Achieve something. Apakah harus selalu new target? Oh, bukan hanya itu sebenarnya. Bukan hanya new target dari satu hal. Wah, achieve sesuatu sekarang begini ini. Yang namanya organisasi FIF yang karyawannya puluhan ribu, itu bukan hanya ada yang di cabang. Ya, ada juga ada yang di head office. Ya, yang kadang-kadang tidak bisa ada satu KPI yang kuantitatif yang memang bisa dibuat misalkan. Yang namanya achieving itu mencapai sesuatu itu bukan hanya angka-angka. Tapi misalkan begini, saya ditaruh di dalam organisasi ini, di departemen ini. Values apa yang saya, nilai tambah apa yang saya bisa berikan di sini? Dengan keberadaan kita itu punya values enggak itu di situ, yang bisa dirasakan oleh tim. Wah, kamu dengan adanya kamu ini menjadi lebih baik, kerjasama lebih baik nih, ya kan? Suasana lebih baik nih. Itu kan satu hal yang nggak ada di KPI, tapi itu pada akhirnya juga akan dilihat. Jadi KPI itu ada dua hal, dibikin itu untuk apa sih KPI?
satu memang untuk mengukur performanya kuantitatif, kedua juga untuk sebagai kita belajar kurangnya apa. Itu KPI. Tapi di luar KPI itu ada hal-hal yang lain yang dinilai. Ya tadi kerjasamanya, ya, semangatnya, motivasinya, ya kan? Bahwa dulu tim itu nggak termotivasi dengan adanya leader baru, kita bisa memotivasi itu. Itu kan satu hal yang bisa juga disampaikan bahwa ini loh, dengan keberadaan saya ini ada satu perubahan. Dan itu tidak hanya masalah cuma angka-angka. Ya. Itu guys, perhatiin ya guys. Jadi nggak cuma melulu itu masalah KPI dan angka ya. Bahwa kita bisa achieve sesuatu di luar itu. Sekarang kemarin saya juga beberapa diskusi beberapa leadernya ya. Saya pernah ditanya, legacy apa yang bisa saya tinggalkan untuk PIF? Ya. Bagi saya bukan hanya masalah profit, ya, bukan hanya masalah market share, ya. Karena tadi kembali bahwa itu adalah sifatnya short term. Saat ini misalkan saya bisa membawa profit yang PIF bisa mencapai angka 3 triliun ya. Begitu saya pensiun nanti retire terus digantikan CEO baru dan dia bisa mencapai angka 3,5. 3 itu sudah obsolete, out of date. Iya Pak, betul. Iya kan? Nah, tapi legacy apa yang kita mau bisa tinggalkan yang lebih long term? Mungkin Auda, Asapi, ya, mau sampai manapun kan kita yang membangun awal misalnya, atau perubahan organisasi seperti apa, atau saya bisa mengkader beberapa orang yang bisa jadi new leader, itu kan menjadi satu yang lebih long term diingatnya. Ya, jadi menurut saya bukan nggak penting angka-angka, tapi kita harus bicara jauh lebih luas daripada sekedar angka-angka itu. Seorang kepala wilayah ditempatkan oleh Pak Setiabudi tarik-tarikan, wah bisa meningkatkan performa net losses, NPL di situ. Begitu dia diganti dengan kepala wilayah yang lain yang itu bisa menurunkan lebih, dia sudah tergantikan Pak. Sudah tergantikan. Tapi apa yang dia berikan untuk wilayah itu misalnya, terhadap organisasinya, terhadap ininya, kan itu menjadi hal yang berbeda, yang menjadi pembeda kan. Ini yang harus diingat. Itu Pak, cuma kadang-kadang orang memang fokusnya ke satu doang sih Pak, ke angka yang ada di kertas. Nah, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya itu kontribusinya. Iya, bukan salah, tapi tidak cukup. Tidak lengkap ya Pak. Tidak lengkap, ada yang lebih penting lagi di situ. Bahwa kontribusi apa yang sudah diberikan ya Pak. Iya. Terakhir Pak, moving forward. Moving forward, ya. Kenapa perlu moving forward? Oh ya perlu. Ya, kita ya dalam situasi apapun harus berpikir maju. Nggak boleh mundur ya Pak. Nggak boleh mundur. Ya harus maju, gitu. Ini ya, apa yang kita capai sekarang, nanti ada yang orang yang lebih tinggi. Ya, kita harus maju. Kita di dalam kehidupan sehari-hari pun harus maju. Kita gini lah ya. Nanti mungkin orang kalau satu saat sudah kerja lama gitu ya. Ya kan gini ya. Pada waktu kamu dipromosi, seneng kan? Pasti dong Pak. Seneng dipromosi, kamu dari subhead naik head, seneng pasti. Tapi pertanyaan saya, senengnya itu nggak lama kok. Cuman pas hari-hari. Pas hari kamu diumumin, nanti kamu kerja sebulan. Setelah itu sudah menjadi biasa. Akhirnya kan kita harus selalu punya ambisi untuk lebih terus kan. Ambisi ini menurut saya bukan sesuatu yang salah, kita terlalu ambisius. Ya, jangan sampai nanti moving forward ini diartikan bahwa kita terlalu ambisius. Memang kita harus punya ambisi, kita harus punya cita-cita untuk selalu maju. Tidak puas dalam kondisi sekarang. Kita hidup pun juga begitu. Iya. Ya, tapi harus dilakukan dengan cara yang benar. Gitu. Jadi kita kalau ingin maju, jangan ngerjain orang lain. Kita adu prestasi, kita adu ilmu, gitu. Kalau selama ambisi itu kita capai dengan cara yang benar, menurut saya memang orang hidup harus begitu, perusahaan pun harus begitu, gitu kan.
Life must go on ya Pak ya. Iya, dan kita harus sampai nggak boleh puas pada satu hasil saja. Iya. Gitu kan? Ya, ini sikap ini juga harus ada, bukan hanya di pekerjaan, tapi di dalam kita kehidupan pribadi masing-masing kan gitu. Tapi itu bagus sih Pak, karena mungkin nggak semua orang tuh yang mereka punya target apa ya, rutin setiap tahun gitu, bahwa saya hidup saya tahun ini mau mencapai apa gitu. Mungkin mereka punya itu cuma di awal tahun baru aja Pak. Oh saya punya resolusi di tahun 2020 mau ngapain gitu. Ya inilah makanya kadang-kadang sering kalau saya disuruh meng-coaching, konseling anak-anak itu ya, apa namanya, ke anak saya pun saya juga nanya bahwa beda antara cita-cita dan mimpi itu. Setuju itu ya, Pak. Kan beda setuju, sekali. Pak. Kalau yang namanya mimpi itu kita bangun tidur pengen jadi orang kaya, dan kita nggak pernah tahu caranya gimana, gitu kan? Yang pengen jadi orang Cuma kaya. kayaknya keren aja dia jadi orang kaya gitu. Gitu kan? Ya itu kan itu namanya mimpi. Jadi sesuatu yang ada tujuan tapi nggak terlalu jelas. Dan langkah-langkah untuk mencapainya juga nggak jelas gitu. Tapi kita harus punya cita-cita, bukan mimpi menurut saya. Cita-cita ini lebih jelas, goal statementnya jelas, terus kita punya action plan untuk mencapai dan bisa direview. Ya kan? Kamu bekerja juga gitu, saya pengen jadi presiden direktur, boleh aja, sah-sah aja ya Pak ya. Tapi bukan hanya kalau cuma gini, saya pengen jadi presiden direktur, pokoknya ya semua orang mau. Semua orang bisa Pak ngomong gitu. Terus kita nggak punya satu rencana kerja untuk mencapai ke situ, ya itu namanya mimpi, ya kan? Nah mimpi ya bisa tercapai, bisa enggak, ya terserah namanya orang kepingin kan. Mimpi gitu. kok. Tapi kalau cita-cita nggak begitu, saya bertahap, mulai dari sini saya akan mencapai apa, nanti sekian tahun naik jabatan di sini, naik ke atas. Mungkin kalau awalnya kita ngomong 20 tahun bisa tercapai 25, kita ada checkpointnya. Nah itulah namanya cita-cita. Sedikit flashback, kalau dulu Pak, waktu Bapak pertama mulai karir, Bapak ada short target gitu? Ada, pasti, karena kan tadi saya selalu kalau saya bisa membicarakan seperti ini, itu adalah kita memang pernah ngalami bahwa kita harus punya cita-cita, bukan mimpi. Ya bahwa dulu begitu saya waktu di interview dulu, ada salah satu yang interview jadi asisten, kamu satu saat pengen jadi apa? Pengen jadi orang nomor 1 di satu usaha. Harus ngapain, kita bekerja hanya biasa-biasa, ya harus. Itu keinginan semua karyawan gitu. Tapi yang penting bagi saya itu bukan mimpi, tapi cita-cita. Cita-citanya Jadi setiap kali saya bekerja, saya harus menjadi yang terbaik. Misalkan kalau saya ditaruh misalnya di departemen ini, saya tidak mau ngalah secara performa dengan orang lain. Yang tadi saya bilang bahwa kita harus stand out of the crowd. Kita stand out, iya Pak. Jadi antara seluruh kawin kita harus paling top. Orang lain 10% above the target, kita 20% above the target. Ya, sehingga orang melihat bahwa berbeda. Karena kalau nggak apa bedanya? Apa bedanya yang lain kok gitu? Semua karyawan gitu. Nah, di luar angka itu kita harus jadi orang yang apa namanya? Juga kita bisa memberikan value ke orang lain juga. Sehingga pada saat kita dipropos, itu orang itu mendukung semua. Jangan sampai nanti misalkan gini, Kawil ini bagus, mau dipromosiin jadi GM, nanti departemen atau divisi lainnya enggak lah. Dia enggak, itu leadershipnya kurang, iya kan? Kerjasamanya kurang, kebetulan aja dia dapat daerah yang bagus. Nah, jadi positif poinnya itu masih bisa banyak di challenge, iya kan? Nah ini yang nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai ya juga beberapa tim kita kalau mau maju itu semua hal yang negatif ini harus ditutup. Belum tentu loh kita punya satu achievement bagus begitu terus akhirnya bisa gampang. Kalau komen yang lain negatif, ya kan itu juga ya Pak. Iya kan. Nah kan nggak bisa loh gitu. Ya, hati-hati di situ gitu. Terakhir nih Pak, sebelum kita ke sesi terakhir, ke pertanyaan terakhir, kita ada beberapa pertanyaan dari cabang. Mungkin boleh. Ini kemarin kita udah mengumpulkan Pak, ada beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita sudah pilih 3 pertanyaan nih Pak.
3 pertanyaan nih. Saya coba bacain ya Pak ya. Ini disubmit oleh teman-teman dari cabang. Karena memang pada saat itu kita sengaja kita taruh posternya Pak di social media Fit Culture. Kita info bahwa hari ini kita mau ada ngobrol-ngobrol bareng Pak Mer. Langsung pada heboh Pak, langsung pada oke kita mau nanya gitu. Makanya kita langsung kumpulin. Mungkin menyambung dari pertanyaan saya yang sebelumnya tadi Pak. Ini ada yang menanyakan dari Irna Ashgaf dari cabang 60600. Halo teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah apa hal tersulit yang pernah Bapak lewati dan bagaimana Bapak bisa melewati hal tersebut? Ini ya, kalau hal tersulit ya, bagi kita itu kalau hal paling sulit itu kalau yang apa namanya, orang itu kalau mutusin mengenai masalah yang lebih ke arah ke pribadi sama ke eksternal itu kan lebih sulit kalau yang menyangkut ke masalah pribadi kan lah. Ya. Betul Pak. Kalau memutusin di dalam masalah pekerjaan biasanya kan lebih mudah gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya selama saya bekerja ini ya itu tidak, kalau saya pikir-pikir itu posisi yang saya tempati ini lebih banyak challenge-nya, kan gitu. Itu selalu itu sebenarnya. Ya, jadi tapi itu saya syukuri bahwa dulu waktu saya di ACC saya mengalami tahun 98 situasi krisis moneter pada saat itu 2006 gitu kan. Terus pada waktu saya pindah ke Honda-nya juga lagi struggling masalah. Even di FIF pun selama 3 tahun ini dia ngalami juga masalah COVID itu kan. Jadi memang selalu banyak masalah gitu. Itu dari sisi perusahaan. Tapi itu saya bersyukur bahwa saya ngalami itu. Ya. Karena nanti hal inilah yang sebenarnya nanti bisa kita ceritakan kita sharing orang lain. Bahwa kita ini sebagai pemimpin bisa ngalamin di seluruh fase-fase krisis itu. Ya kan? Nah, tapi itu sih satu hal. Tapi di dalam saya berkarir juga banyak tantangan sebenarnya. Ya, banyak sekali tantangan. Pernah sekali bahwa ya saya ceritakan aja di sini. Mungkin nanti kalau Pak Nunu tahu dengar cerita saya kan juga dia tahu sebagai saksinya. Bahwa di dalam saya bekerja dari tahun 91 dan satu dari sekarang itu kan sudah 2020 ya 2029 tahun itu sebenarnya banyak situasi yang sebenarnya yang saya hadapi juga nggak mulus gitu kan. Karena satu kali di dalam satu company itu kita ini sengaja mau disingkirkan gitu kan dari internal dari internal dan kita memang disariin masalah ini yang mau disingkirkan itu udah padahal situasi kerjaannya susah kita dikerjain seperti itu ya sampai kita istilahnya gini dipindahkan ke satu jabatan yang sebenarnya itu di sekarang ini sering orang-orang kalau yang tidak mampu itu ditaruh di situ gitu. Ya. Dan rata-rata kalau yang ditaruh di situ pasti keluar lah. Dipaksa supaya nggak betah ya Pak ya. Tapi ya pada saat itu, pada waktu saya dipindah di situ, saya merasa memang itu dikerjain gitu ya. Ya emosi gitu. Nah pada saat itu saya berpikir kan saya harus berpikir antara saya bertahan atau lanjut. Nah pada saat itu juga penawaran di luar kan sudah banyak. Ada yang nawari, bahkan pada waktu itu kan saya posisi GM Division Head. Ditawarin ada salah satu finance company di luar, gede finance company gede sebagai marketing director. Tapi opportunity itu tidak saya ambil. Saya memutuskan bertahan. Apa Pak yang membuat Bapak waktu itu memutuskan untuk mau stay? Ya, ini makanya ini memang kalau saya cerita mungkin agak susah juga orang ini kan ya. Yang pertama, saya merasa ini kejadian ini bukan company-nya yang jelek, ya, tapi adalah karena
Itu yang pertama. Ya, sehingga situasi ini kan kita tidak bisa kok yang masalah oknum kok kita keluar dari company ini. Ya, nggak bisa juga kan, kita yakin bahwa company Astra ini bagus, nggak beginilah rasanya. Dan yang kedua, saya yakin saya punya kemampuan untuk bisa recover. Ya. Ketiga, kalau saya dikerjain dan saya nyerah, berarti secara mental saya kalah dan dia menang. Memang tujuannya dia kan untuk ngerjain kita. Nah, itu yang menyebabkan saya memutuskan untuk bertahan. Bahkan pada saat itu sebenarnya keluarga saya pun akan ngomong sama kamu, keputusan ini keliru. Better ngambil yang satunya Yang gitu satu ya Pak. jabatan lebih tinggi kan, income lebih tinggi gitu kan. Iya. Nah sekarang kamu posisi di sini seperti ini, nah, gambling juga gitu bahwa apa namanya, kalau sampai saya meleset, saya tidak bisa recover, yang nyalain saya kan termasuk istri saya juga menyalahkan saya dulu putusnya Jadi dikasih tahu ya. tahu ya. Kan penyesalan selalu datang di akhir. Ya, tapi bagi saya pada saat itu karena kita punya satu keyakinan, gitu kan. Ya, kita putus itu memang sulit memutuskan. Coba kamu bayangkan, nah itu kalau itu terjadi sama orang lain, saya rasa 99% orang akan milih leave. Live ya Pak. Iya kan? Karena lebih menarik ketawaran Itu udah pasti dan kita di situ lagi nggak happy. Iya kan? lagi dikerjain. Lagi dikerjain ada yang ngawanin begitu. Nah, tapi inilah yang akhirnya self confidence dan menganalisa lebih panjang itu menjadi penting di situ. Ya. Nah itu sebenarnya yang paling sulit pada saat itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, menghadapi persaingan bisnis saat ini yang semakin ketat, apakah Viv Group ada rencana nih untuk mengembangkan bisnis di bidang yang lain? Ya gini, kalau menghadapi persaingan bisnis, kan Viv sudah menyiapkan beberapa strategi kan, ya. Sebelum adanya krisis COVID-19 ini pun ya, itu kan Viv menghadapi satu persaingan dan perubahan yang luar biasa, ya. Bahwa kompetitor kita ini kan bukan hanya yang konvensional, termasuk juga yang jenis-jenis kompetitor yang baru, baik itu fintech, baik itu yang namanya itu payment system kayak gitu ya. Nah, memang tidak bisa tidak Viv ini harus siap menghadapi itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau Rona lihat digitalisasi yang ada di Viv itu kita bagi beberapa hal, ya. Bahwa kita mendigitalkan, kita punya proses yang dampaknya ke arah productivity increase dan kepuasan pelanggan, kita tetap execute itu di situ. Ya, itu pun adalah salah satu cara kita menghadapi kompetitor kita yang dari sisi fintech dan lain-lain. Ya, kalau kita tidak bisa mendigitalkan, kita punya proses, kita secara cost sudah kalah kan. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi bisnis baru kan Viv ini ya, ini kan juga sudah berkembang banyak, ya. Mulai dari adanya referensi multiguna, ya ada Dana Astra itu, ada Mitra, tapi di luar itu, itulah yang membedakan digital inisiatif di FIF dengan company-company yang lain, yaitu salah satunya kan kita bukan hanya mendigitalkan, kita punya proses, tapi juga membangun ekosistemnya. Ya, bahwa kita membuat yang namanya e-commerce yang terbatas, ada Viv ada di situ, terus ada yang kita membangun fintech, itu kan suatu platform bisnis yang baru. Ya, dan kita masuk ke Astra Payment System, itu kan kita membangun satu ekosistem di situ. Ya, jadi saat ini pun sebenarnya kita siapkan beberapa bisnis baru, ya. Dan apakah kedepannya akan ada bisnis baru? Ya selama tidak bertentangan dengan regulasi dan masih bisa kita bikin, ya kita harus bikin, gitu kan? Karena kita kan juga bukan sesuatu company yang dengan mudah
masuk ke satu bisnis Ada regulasi ya, ada Pak. regulator Cukup ketat ya regulator di ya, Finser di ini. Finser itu. Tapi setiap opportunity pasti kita akan ini. Ya akan kita sia-siakan ya Pak ya. Karena dari itu sudah mungkin siap-siapkan, dan memang dengan adanya krisis ini justru malah menurut saya yang dulu kita bangun itu sekarang jadi harusnya pegang peranan kan. Astra P betul harusnya bisa dieksekusi lebih cepat tuh. Iya Pak. Gitu kan. Iya Ya. betul Pak. Yang dibikin dulu yang mungkin waktu itu nggak kepikiran potensinya ada, sekarang ternyata ada opportunity-nya. Ya. Itu tadi pertanyaan dari Iwan Bata Pak. Nah sekarang ada pertanyaan lagi Pak. Pertanyaannya adalah kapan sih Bapak masuk FIF pertama kali? Oh. Kalau yang saya tahu Bapak ini dulu pernah di FIF ke Ya. perusahaan lain, balik ke FIF lagi Ya. ya Pak. Nah ini mungkin bisa diceritain Pak. Ya gini, saya ceritakan gini lah ya. Saya masuk Astra tahun 91 tadi. Ya, tahun 91. Tahun 91 saya masuk Astra itu di Astra Credit Companies. Ya, Saudaranya FIF. Ya, tapi di bisnis yang lain. Iya. Kan, di roda 4 maupun di alat berat itu di situ kan. Heavy equipment. Nah, tahun 2008 saya pindah FIF pada saat itu menggantikan Pak Dendi Sulit, marketing directornya FIF. Ya. Nah, itu tahun 2008 sebagai marketing director sampai 2010. Nah, 2010 karena si chief eksekutifnya Honda Sales Operation pada waktu itu sakit dan meninggal, akhirnya saya di-assign menggantikan almarhum Pak Roni Ramli pada saat itu. Ini Astra Motor ya Pak ya? Astra Motor. Jadi ya main dealer dan retailer. Iya, di iya. situ ya. Itu 2 tahun Iya. saya di situ, 2 tahun dari 2010-2012. Nah, terus 2012 saya dipindahkan lagi ke Astra Honda Motor sebagai marketing director di situ. Ya, 5 tahun gitu. Iya, 5 tahun. 5 tahun sampai 2017 ya, 2017 yang lalu ke FIF menggantikan Pak Soeharto. Jadi memang udah pindah-pindahnya banyak. Pergi untuk kembali ya Pak. Iya, Ya. jadi ini memang nggak tahu mungkin jodoh itu dulu karena pergi balik lagi gitu. Itu pertanyaan dari Raden Anjani Ya. Pak. Nah selain ada pertanyaan-pertanyaan Pak, ini juga ada yang nitip salam buat Bapak gitu. Ini salah satunya ada yang mengucapkan terima kasih juga Pak. Bangga sama FIF nih di tengah pandemi seperti ini masih ngasih THR yang penuh. Alhamdulillah banget. Terima kasih Pak Margono katanya. Ini dari Eva Sujatiko. Dan juga ada beberapa pesan-pesan lainnya seperti Tuhan memberkati Bapak selalu, FIF Group Jaya selalu. Nah teman-teman, ini beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan ya ke Pak Margono. Nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin kita keep untuk sesi selanjutnya ya. Mungkin sebelum kita menutup ini semua Pak, ada pesan-pesan Pak untuk semua insan-insan FIF Group dimanapun itu berada? Ya, jadi kembali ya di dalam situasi seperti ini memang berat ya, kita diperlukan motivasi dari kita untuk tetap punya semangat untuk mencapai yang terbaik di tengah-tengah kesusahan. Kalau turun ya turun pasti, tapi kita harus memberikan secara maksimal ya, terhadap company kita ya. Karena dituntut saat inilah yang kita itu bisa memberikan yang maksimal. Waktu pembuktian ya Pak. Waktu pembuktian di sini sambil kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, itu menjadi penting sekali. Jadi gaya hidup kita juga harus berubah, lebih concern terhadap kesehatan dan kebersihan itu di situ. Ya, itu jadi penting sekali karena kalau sampai terjadi sesuatu terhadap kita, dampaknya saat ini bukan hanya kita. Kalau kita kena, itu satu kantor bisa Satu kantor ditutup ya Pak. ditutup. Jadi nggak seperti kalau dulu kita sakit, it's okay gitu kan. Iya. Kita sendiri, tapi sekarang begitu kita kena COVID, gitu kan, kantor bisa ditutup tuh, gitu kan. Harus lebih peduli ya, Harus Pak. lebih peduli, ada dampaknya juga ke orang lain. Jadi meskipun kita ini yang masih muda-muda fisiknya kuat, begitu kita dicek positif, kita bisa nularin orang lain juga. Jadi itu penting kan, kita sudah nggak boleh melakukan hal-hal seperti itu dan tetap semangat, ya, meskipun situasi susah, ya,
Dan nanti pada saat situasi sudah pulih, kita segera bisa balik ke asal. Balik ke asal bukan berarti yang sudah baik kita balikin lagi. Enggak. Gitu kan. Yang positif bisa dijaga ya, tetap Pak. dijalankan. Dan misalkan yang tadi Pak Hugeng bilang bahwa kalau OPEX kita udah turun mencapai posisi sekian, pada waktu balik ya tetap kita pertahankan dengan rasio OPEX-nya segitu gitu kan. Itu yang penting kan gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak, nggak terasa ini kita udah ngobrol-ngobrol kayaknya udah sejam lebih nih, saya juga nggak ngecek jam gitu. Tapi kayaknya ini karena seru banget obrolannya jadi nggak kerasa juga. Thank you banget Bapak udah bersedia untuk menjawab berbagai pertanyaan, baik itu dari tim culture maupun dari teman-teman di cabang. Nanti pasti teman-teman juga akan ada banyak komentar, nanti pasti kita sampai juga ke Bapak komentarnya apa aja gitu. Nah mungkin sebelum kita menutup ini Pak, kita mau yel-yel dulu Pak, kita kasih semangat untuk semua teman-teman Fifth Group yang masih melayani pelanggan dimanapun itu berada. Kita yel-yel bareng-bareng ya Pak ya. Mungkin bisa lihat sini Pak ya. Fifth Group luar biasa. Tim, yes. Terima kasih banyak semuanya. Saya Lona Raditya dan Bapak Margono Tanuwijaya. Kami berdua pamit dan undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Pak Margono belak-belakan. Sampai jumpa.